baca kalau boleh ya, tapi semuanya sudah dibacakan oleh teman-teman dan dibacakan dengan indah, dengan bagus, maka saya kira semua sudah paham. Kita lihat lagi, baca lagi lah puisi-puisi Slamet. Itu yang tabu-tabu itu tidak terasa sebagai tabu. Kenapa? Karena semuanya dibahas di dalam konteksnya. Kan menjadi tabu itu kalau kita cabut dari konteksnya, kemudian menjadi anakronisme. Nah, keistimewaan dari puisi-puisi Mas Slamet itu adalah menempatkan dalam konteksnya. Jadi semuanya berada dalam konteksnya. Jadi tidak. Nah, ada satu lagi yang disampaikannya sebagai garis bawah, karena Bapak dan Ibu katakanlah sudah teman-teman semua sudah merasakan passion of poetry, gairah puisi. Mas Slamet juga sudah merasakan zauk dalam puisinya, rasa bahasanya. Nah, saya ingin menggarisbawahi sebuah istilah yang dipopulkan pertama kali oleh sahabat saya orang Argentina, Marco Barmeyer, bahwa puisi itu pada dasarnya adalah perayaan berbahasa. Nah, kenapa perayaan berbahasa? Acara-acara seperti ini juga merupakan perayaan berbahasa. Kenapa? Karena dalam peta pembangunan peradaban sastra, bahasa itu bahasa bersama dengan pendidikan, kemudian dengan perbukuan dan perlindungan hukum itu membentuk kemudi empat pilar yang membangun peradaban sastra. Sedangkan peradaban sastra, peradaban seni dan peradaban ilmu dan pengetahuan membentuk segitiga yang berpuncak pada pembangunan peradaban umat manusia. Jadi beberapa ibu-ibu sekalian, kerja kepenyiaran dan kerja kepolisian itu adalah kerja yang serius. Dan Mas Slamet ini termasuk salah seorang penyair yang bisa berhasil melunakkan keseriusan itu menjadi seakan-akan santai, ya Mas ya. Ada yang nanya dulu kepada saya, Mas Cek, selain penyair punya pekerjaan lain enggak? Punya. Ada. Apa Mas? Pemikir. Tugas pemikir apa Mas? Berpikir, kata saya. Gajinya dari mana Mas? Nah itu nggak bisa pikirkan. Pada umumnya penyair itu adalah pemikir. Oleh karena itulah dalam sejarah tradisi puisi kita penyair itu disebut sebagai pujangga, ya kan? Dan dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mufakir, tapi tidak populer. Kenapa? Istilah al-mufakir itu dalam bahasa Arab tidak populer. Kenapa? Karena rata-rata kepenyairan itu berkaitan dengan keulamaan, dengan kepemimpinan masyarakat. Coba kita lihat sejarah ulama di Indonesia. Dari mulai Syekh Yusuf Makassar sampai Syekh Nawawi Al-Bantani, itu adalah ulama yang sekaligus juga penyair. Dan kalau misalnya kita sampai ke sejarah ulama yang lain, dari Imam Al-Ghazali misalnya sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, itu mereka dekat sekali dengan sastra, termasuk para pemimpin saja. Belum dalam tradisi Kristiani, dalam kasus di Yudho Kristiani. Jadi itu berbicara ke penyairan. Nah, jadi saya ingin menekankan secara teknis gampang lah untuk membahas puisi itu sebenarnya, dan saya kira tidak perlu diulang lagi. Lebih baik saya mengatakan untuk waktu yang sedikit ini kita sampai jam 5 ya Mas. Lebih baik saya ingin mengaksentuasi, menggarisbawahi bahwa apapun yang dilakukan yang berkaitan dengan puisi, dan itu untuk membawa puisi ke dalam hati nurani umat manusia, ya, itu adalah kerja penting. Meskipun misalnya tidak ada gajinya, lupakan itu, karena ada sesuatu yang jauh yang lebih perlu dibangun dalam kehidupan kita adalah kualitas hati nurani umat manusia. M.M. Ford itu dalam bukunya yang March of Literature itu menyebutkan, setelah meneliti 3000 tahun sejarah sastra, ini pada satu kesimpulan, the essence of literature or the essence of poetry, esensi dari sastra atau esensi dari puisi adalah in short, pendek kata, the quality of humanity, kualitas kemanusiaan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apabila kita baca sajak-sajaknya Pak Ahmad Slamet di buku ini sejauh dan buku sebelumnya, itu adalah menghadirkan kembali kualitas kemanusiaan kita dalam kekalahannya, dalam kemenangannya, dalam kesininya, dalam kebesarannya, dalam ketaatannya kepada kita apa adanya. Oleh sebab itu bahkan ketika berada di wilayah abu-abu, kita mesti abu-abu ketika berada di wilayah gila dan waras. Nah,
untuk mengakhiri dan juga menekankan bagaimana Mas Slamet sebenarnya telah berhasil secara estetis saya sudah tandai sejak saya berangkat dari Bandung sejak tadi malam. Ini bagaimana Mas Slamet membuat puisi tentang ibu, ya. Tentang ibu, dan ditutup oleh dua bait terakhir, dan baris terakhirnya itu yang sangat mengejutkan. Karena sebelumnya saya belum menemukan baris terakhir di puisi-puisi lainnya. Saya bacakannya. Ibu adalah mantra. Nasihatnya lebih dahsyat daripada 1000 khotbah ustadz dan pendeta. Ini suatu statement luar biasa tentang ibu yang belum, artinya original, murni, dan total. Kemudian ditutup dengan ibu diutus Tuhan ke dunia supaya lebih mudah kita mencarinya. Nah, inilah yang membuat saya jatuh cinta, pintu masuk saya terhadap sajak-sajaknya Mas Slamet. Coba kita bayangkan, ibu diutus Tuhan ke dunia supaya lebih mudah kita mencarinya. Rasanya kalau kita tidak menangis atau tidak menangis dalam hati, membaca dua baris ini, itu kesimpulan Mas Ger. Ini saya kalau dalam bahasa Sunda itu ngerenghapnya lama sekali, beberapa sih Mas. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya puisi-puisi sebenarnya sudah dibaca oleh yang lain, dan saya ingin tutup bahwa totalitas itu adalah penting bagi seorang penyair. Kadang-kadang ada satu puisi baru dipublikasikan 1 tahun setelah puisi itu dibuat. Bukan apa-apa, karena apa? Di puisi setelah ditulis itu tidak harus dilihat lagi, dibaca lagi, kemudian baru dipublikasikan. Belum untuk mengakses pengalaman pribadi seperti yang dilakukan dalam buku ini, mengakses pengalaman orang, banyak orang lewat bacaan, lewat komunikasi pikiran, lewat silaturahmi dan sebagainya. Itu adalah suatu proses yang memerlukan tenaga dan pikiran dan totalitasnya Mas. Jadi sekali lagi sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat atas penerbitan malam pertama kumpulan puisi Gelenyangan, dan saya berani mengatakan bahwa puisi ini telah menjadi kumpulan puisi ini telah menjadi bagian dari suatu tradisi puisi khusus yang saya sebutkan dalam catatan penutup saya. Begitu saja Mas Ker. Mas Slamet. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat serius menulis ininya. Mungkin nanti dibaca karena sebagai penutup di buku ini. Pengawalnya, penutup dan pengawalnya Pak Ahmad Tohari juga tidak kurang dalam, karena seharusnya beliau mau datang ya Pak Slamet ya, tapi karena kesehatannya kurang mendukung, maka nanti saja kalau misalnya buku ini dirayakan di Banyumas misalnya, kalau beliau akan dekat di sana. Tapi saya juga ingat nih ada dua filsuf, saya lupa namanya, urutannya mana. Pokoknya yang salah satunya adalah bahwa Plato tidak menyukai puisi, tapi muridnya Aristoteles itu sangat menyukai puisi gitu ya. Nah, kalau ngomong puisi ini ada juga yang belum dituliskan oleh Pak Slamet, tetapi sering menjadi gelenjengan kami berdua. Kasian banget ya para penyair itu ya, nulis, ngopi, merokok, begadang gitu, nggak dapat honor, kecil banget gitu honornya. Jadi makanya Pak Slamet tulis panjang-panjang gitu ya, dan itu tidak perlu dibayar oleh siapapun. Pak Slamet membayar dirinya sendiri. Nah, antara lain itu, jadi saya juga sering kalau lagi menulis puisi, guna saya apa sih ini Kang Cecep? Guna saya menulis puisi ini apa? Dibanding dengan orang yang membangun jalan tol itu. Dia membangun infrastruktur, bisa berguna untuk perdagangan dan segala macam. Lah saya ini nulis puisi buat apa gitu kan? Gunanya buat orang itu, orang banyak apa? Nah, rupanya Asmujo, teman satu angkatan saya, itu kurator internasional ya. Kurator pelukis itu dia bilang bahwa jangan lupa ya, jangan salah ya, negara-negara maju di Eropa, kemudian di Yunani bahkan dulu itu, kenapa dia maju itu bukan masalah fisik, tetapi mulai adalah mengisi akal budi kita itu. Dan saya kira itu benar. Jadi puisi ada gunanya, tetapi memang belum terasa secara langsung, saya kira begitu. Nah, ada buku yang mau dibagikan oleh Pak Slamet, jangan lebih dari 5. Pertanyaannya, jadi siapa yang mengajukan pertanyaan maupun itu tanggapan terhadap diskusi ini akan mendapatkan hadiah 1 buku. Untuk yang belum punya ya, mungkin tadi kalau tidak salah sudah dibagi ya.
Oh belum, kehabisan. Berarti begini, silakan bertanya atau memberikan tanggapan, akan mendapatkan satu buku. Silakan boleh. Ya Mas Beranjangan, silakan. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Bapak juga. Beliau ini senior saya, Pak. Saya sebenarnya dari dulu masih penasaran. Karena kerjaannya hampir sama dengan beliau ini. Saya panggil Mas Slamet saja lah. Sama-sama tukang bangunan lah, begitu loh. Sama Mas Slamet ini hasilnya juga banyak lah. Saya juga tidak perlu saya sebutkan, tapi banyaklah relasi yang sudah ditempati banyak orang, termasuk masjid-masjid, bahkan gereja juga. Saya terus terang aja terkaget-kaget pada saat Mas Slamet ini tiba-tiba buat kumpulan puisi. Itu pertama. Terus yang kedua, perihal buku-buku, mohon maaf, saya memang belum kebagian. Beliau juga berjanji mau memberikan, tapi sekarang belum ya, apa namanya, lupa. Nah, saya senang diri aja Mas, di kantor duduk terus Mas. Gitu. Terus satu lagi, ada yang saya tertarik dengan karya-karya Mas Slamet ini, memang sangat menggelitik. Awal-awal saya tahu banget, saya ingat sekali. Udah pulang ya, ada teman saya di sini. Teman saya dulu pernah di LPKJ, jualan buku di bawah, udah pada tahu semua ya pada saat itu ya. Sekarang saya nggak ngerti, masih yang tadi datang sih. Ini puisi apa sih? Gitu. Jadi orang sastra atau orang yang biasa membuat puisi pada saat itu mungkin mengkritisi ini bercanda apa nih? Mereka pada saat itu karena terpaku, pendapat saya ini terpaku dengan pekerjaan yang puisi itu harus begini lah. Terlalu namanya tata bahasa itu. Dan faktanya sekarang ini, zaman sekarang, anak-anak sekarang paling susah diatur dengan bahasa. Tata bahasa itu susah ya Bapak ya. Begitu. Nah, satu itu yang saya sampaikan. Dan kedua, yang ketiga, saya punya kenangan Mas Slamet itu buat lagu, buat puisi, dan waktu itu dengan teman-teman Bulungan juga banyak yang jadi lagu, termasuk saya juga. Saya iseng. Nah kebetulan bahasa saya nggak bisa bahasa Perancis, nggak bisa bahasa ini, Billy waktu itu dikasih apa ini, teman saya yang sekolah di sana kasih tahu, mereka ketawa. Yang kedua, mereka ke Boston, pulang ke Boston. Boston itu tempatnya blues, saya suka musik blues ya. Itu pada dinyanyiin di basement itu Mas Slamet gitu. Saya nggak ngerti, mereka ketawa, saya pikir mereka ketawa karena diterjemahkan dengan ditambah-tambah dengan bahasanya mereka ya, slangnya negro itu benar-benar hitam, jadi mereka ketawa. Nah, jadi saya diselamatin banyak orang, merinding juga nih. Tanpa saya tahu mereka ngerti apa enggak gitu. Saya benar-benar saya nggak ngerti gitu. Sampai selamat udah, terus minta lagi, saya nggak ngerti, ternyata mereka yang ngomong sama saya itu begitu saya lihat-lihat di buku-buku, mereka tuh produser musik blues yang sangat luar biasa. Orang-orang musisi Indonesia termasuk si Dewa Bojana itu kenal sama dia. Saya pernah ketemu orang ini, cuma saya nggak tahu dia siapa gitu, baru tahu setelah di Indonesia lah. Kesimpulannya, ternyata bahasa-bahasa yang dibukukan ini yang jadi puisi, gelayangan itu ya, apapun namanya sekarang gelayangan, mungkin generasi selanjutnya akan ngomong apa lagi saya nggak jelas, tapi itu tuh sangat menggelitik dan itu merubah suasana hati kita. Dan ini benar-benar terjadi setelah saya pernah baca puisi serius. Saya besar di Denpasar, Mbak Fani itu tahu, saya besar di Bali ya. Itu pada saat ke Lombok itu saya baca puisi-puisi yang katanya puisi yang sekarang lah.
puisi-puisi betul-betul memang dengan tata kata dan prosa dan sebagainya, betul-betul tatasannya bagus menurut orang-orang yang berpuisi. Saya baca langsung karena mereka pada baca yang begitu-begitu. Saya baca bukunya Mas Slamet, saya punya buku 1 tuh, gitu. Ya itu saya baca, mereka ketawa, termasuk Kentut. Oh, Kentut waktu itu. Nah, itu ketawa semua orang-orang. Saya nggak ngerti, padahal di situ ada gubernur, ada bupati. Ini saya karena disuruh ke depan ya ke depan. Saya namanya anak kolong, suruh apa juga oke. Maju ke depan, saya cerita. Itu ada bupati-bupati udah nggak ada, almarhum ya, Pak Herman yang dulu, Pak Akub Zainal juga ada pada saat itu. Jadi mereka sudah pada pensiun itu ngumpul. Saya baca itu, kesimpulannya salah satu saja dari yang saya sampaikan. Ini akan berkembang terus, dan saya yakin yang suka itu justru generasi yang akan datang. Itu saja Mas Slamet. Saingannya di Kempot. Ya, persis itu. Oke. Terima kasih. Tolong musiknya